Nama saya Mary. Hari ini saya datang ke Medan pada tanggal 5 Maret 2023 untuk memberikan kesaksian akan hebatnya kekuatan parita dan arti kata pertobatan. Sebelumnya kan namo Sejamonifo, kan namo Tasetape, Cukujunan, Kuang Talingkan, Kuang Seimpusa Mohosam, kan para bodhisattva dan para pelindung dhamma, kan Siming Famen Medan, kan Siming Famen Jakarta, khususnya Sesiung Sumitra, sehingga hari ini saya dapat memenuhi janji saya kepada Pusa Mama untuk memberikan kesaksian saya di Medan. Kan Sesiung Men. Perkenalkan, nama saya Mary dari Jakarta. Saya sudah mengikuti Siming Famen beberapa tahun lalu. Hari ini saya datang khusus ke Medan untuk menyampaikan kesaksian yang saya alami kepada teman-teman akan hebatnya kekuatan parita tersebut dan hebatnya arti dari kata pertobatan tersebut. Mungkin teman-teman sering mendengar kata pertobatan dari video-video Master Lu setiap hari, bukan? Dan bahkan sering kita ucapkan setiap kali kita membaca Livo Tacan Wihun. Tetapi teman-teman mengerti tidak arti dari kata atau kalimat memohon kepada Pusa Mama dan 88 bodhisattva bahwa saya akan bertobat, atau arti dari kata pertobatan itu sendiri. Hari ini saya akan memberikan kesaksian di mana pada bulan Agustus 2022 saya mengalami musibah pada kesehatan mata saya, di mana mata kiri saya tiba-tiba tidak bisa melihat dengan jelas. Saya cuma bisa melihat sepatu orang atau kaki orang saja. Selama beberapa minggu saya telah berobat ke dokter mata yang terkenal di Jakarta. Selain itu, setiap ketemu teman-teman selalu saya bertanya kepada mereka, kena dokter mata yang pintar enggak karena mata saya bermasalah. Seperti biasa, setiap hari saya membaca parita dan mengerjakan PR serta selalu memohon kepada Pusa Mama agar dapat dibantu ketemu dokter yang baik untuk menyembuhkan mata kiri saya. Lalu pada malam hari saya mendapatkan mimpi akan huruf E atau E saja dan tidak mengerti sama sekali. Besok malamnya setelah seperti biasa, saya mengurus anak-anak untuk tidur malam. Saya kembali berdoa dan mengucapkan syukur kepada Pusa Mama dengan membaca parita Ciso Cinyan Uai Tapesin Toloni ini berulang kali dan memohon kepada Pusa Mama dan para bodhisattva, mohon bantulah saya untuk kesembuhan mata saya. Kasihanilah saya, Pusa Mama. Saya sekarang tidak ada suami di samping saya, tidak ada saudara di Jakarta, dan anak-anak saya masih kecil. Mohon Pusa Mama, kirimkanlah orang-orang baik untuk menemani saya mendapatkan dokter terbaik untuk kesembuhan mata saya, serta kirimkanlah orang baik untuk menjaga saya dan anak-anak. Itulah permintaan saya pada malam hari itu. Kemudian teman-teman sedharma, beberapa menit kemudian terdengar suara orang memanggil saya di depan, Yang C. Saya sangat kaget. Kenapa malam-malam banyak teman yang datang ke rumah saya? Lalu mereka mengatakan kepada saya, Yang C, maaf, malam-malam kami datang karena kami tidak bisa tidur dan hatinya sangat tidak tenang. Seperti dipanggil untuk bertemu saya. Selama ini memang siapapun saya ketemu, selalu saya tanya
Kena dokter mata enggak, mata kiri saya tidak bisa melihat. Ternyata mereka sangat kepanggil untuk menjenguk saya. Lalu mengatakan kepada saya, "Yang Cie, jangan takut. Kita sengaja datang ke sini untuk membantu kamu mencarikan dokter mata, menemani kamu berobat untuk kesembuhan mata saya." Pada saat mereka bicara seperti itu, saya sangat kaget dan saya menangis. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena saya sangat kaget sekali. Baru beberapa menit yang lalu saya baru memohon kepada Musa Mama untuk kirimkanlah orang-orang baik untuk menemani saya berobat dan menemani saya, jaga saya dan anak-anak selama masa penyembuhan. Hanya dalam beberapa menit, Musa Mama benar-benar menjawab doa saya. Dan hebatnya lagi, salah satu umat yang Musa Mama kirim ke rumah saya mempunyai pengalaman di mana salah satu matanya telah buta dan digantikan bola mata orang lain selama 5 tahun lalu. Namanya Ai Acu, sehingga Ai ini sudah mengenal banyak dokter-dokter mata yang terbaik di Jakarta. Teman-teman sedamah, lihatlah betapa Musa Mama sayang saya. Hanya dalam beberapa menit doa saya kepada Musa Mama jawab doa saya dan mengirimkan orang-orang baik. Bukan hanya itu, Tajia. Besoknya, seperti doa saya kepada Musa Mama malam hari, tolong kirimkanlah orang baik untuk menjaga saya dan anak-anak selama saya dalam pemulihan dan berobat. Besoknya, saya mendapatkan telepon dari teman almarhum ibu saya, Ai Anga, yang tiba-tiba menelepon saya dan mau membantu saya untuk tinggal di rumah saya, menjaga saya dan anak-anak saya sampai masalah pengobatan saya selesai. Saya waktu itu benar-benar tidak percaya Musa atur semuanya dengan baik untuk saya dan anak-anak. Kanan Musa Mama. Singkat cerita, setelah ketemu beberapa dokter mata, akhirnya saya bertemu dengan seorang dokter retina, yaitu Dr. Eviosa, melalui referensi dari dokter spesialis infeksi mata. Kemudian Dr. Eviosa mendiagnosa pelepasan retina 70%, sehingga mengakibatkan saya hanya dapat melihat kaki orang saja, dan segera meminta saya untuk segera operasi. Ketika bertemu dengan Dr. Eviosa di ruang tunggunya, saya sangat kaget sekali. Mengapa nama depannya huruf E? Seperti mimpi saya kepada Musa Mama, tolong kirimkanlah dokter yang baik kepada saya. Ternyata saya bertemu dengan salah satu dokter mata di Jakarta, di mana huruf depannya adalah huruf E. Ketika itu saya sangat yakin bahwa Dr. Eviosa salah, sesuai dengan petunjuk mimpi saya yang disampaikan oleh Musa Mama, yaitu huruf E. Akhirnya saya operasi dengan Dr. Eviosa. Kemudian saya diwajibkan operasi tengkurap selama beberapa bulan. Selama masa pemulihan, saya hanya boleh berdiri 5 menit, ke toilet 5 menit, bahkan berjalan dan makan pun posisi kepala saya harus ke bawah. Dan sisanya, waktu saya harus tengkurap di tempat tidur. Satu minggu setelah operasi, benar-benar sangat susah tidur. Wajah bengkak,
Mata bekas operasi merah sekali, seperti pendarahan. Efek dari biusannya itu seperti di wajah saya mempunyai beban 100 kilo, sehingga sangat bengkak sekali. Pada waktu itu hari-hari selama Sabtu Minggu setelah operasi itu, waktunya sangat susah lewat. Agar saya tidak memfokuskan diri saya pada kesakitan saya tetap selalu membaca parita dan membuat PR. Yang hebatnya lagi adalah biasanya dalam keadaan sehat saya bisa membuat Xiaofangzi 3 lembar. Dalam kondisi tengkurap atau sakit ini, saya sehari bisa mengerjakan 8-10 lembar Xiaofangzi. Kemudian ada satu hari pada saat pemulihan, saya bermimpi tentang Su Gukong atau Jitian Tasen Pusat sedang dihukum di bawah kaki gunung dengan posisi tengkurap juga. Lalu ada suara wanita yang dengan lembut mengatakan kepada saya, "Lihatlah betapa hebatnya dan betapa pintarnya Su Gukong, mau berubah apapun bisa. Karena keakuannya, kesombongannya, serta kesalahannya menyebabkan Su Gukong harus tengkurap ditimpa gunung selama 500 tahun untuk bertobat menjadi lebih baik. Kamu cuma tengkurap 3 bulan saja. Tidak maukah kamu bertobat?" Lalu saya bangun dan saya memikirkan mimpi itu. Seperti biasa setiap pagi saya melakukan sarapan sambil menonton atau mendengar video Master Lu. Setelah selesai berdoa dan menonton video Master Lu, tiba-tiba terdengar ucapan Sefu, "Kita harus canhui atau bertobat kepada Kusama." Sesaat itu saya lalu berdoa dan membaca parita. Tiba-tiba pada saat saya berdoa dan membaca parita halaman 21 atau Livo Tacan Wihun, saya tiba-tiba menangis ketika membaca Kanten Pusamama dan 88 Bodhisattva. Mohon bantu saya untuk bertobat. Saya akan bertobat kepada Pusamama atas segala kesalahan saya yang saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan oleh ucapan, pikiran, perbuatan yang merugikan orang lain. Mohon Pusamama menerima pertobatan saya ini. Sejak saat itu saya mengerti arti mimpi Su Gukong yang disampaikan Pusam. Sepandai-pandainya kita dan sehebat-hebatnya kita harus sadar dan meminta maaf kepada Pusamama atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya sangat meminta maaf kepada Pusamama atas kesalahan saya selama ini, dan saya berjanji akan baik-baik menggunakan hidup saya untuk bertobat menjadi lebih baik, dan berjanji akan memberitahukan kepada semua orang akan hebatnya kekuatan doa, dan memberitahukan kepada semua orang segera bertobat. Seperti kata Master, jangan sampai menunggu tua kita baru bertobat. Membaca parita atau membina diri saja sudah terlambat karena tidak ada tenaga lagi. Singkat cerita, setelah 4 bulan pemulihan, saya diperbolehkan oleh dokter
untuk mengangkat kepala saya menjadi tegak kembali. Hal pertama yang saya pikirkan adalah saya mau ke Simingfamen Jakarta atau Kuanintang Jakarta yang di Sunter. Ketika saya berdoa di depan atal Simingfamen Sunter, saya mengucapkan kangen kepada Pusa Mama dan para bodhisattva sehingga operasi saya berjalan dengan lancar. Mata saya bisa melihat keseluruhannya walaupun belum sempurna. Pada saat itu saya nangis dan saya berjanji kepada Pusa Mama, saya akan baik-baik menggunakan hidup saya untuk bertobat dan menjadi lebih baik, dan berjanji memberitahukan kepada semua orang akan hebatnya kekuatan doa atau parita tersebut, dan memberitahukan kepada semua orang untuk segera bertobat. Setelah itu saya turun ke bawah. Saya ketemu dengan Susil Sumitra. Susil Sumitra memberitahukan kepada saya bahwa saya harus pulang Medan pada tanggal 5. Pada saat itu saya sangat kaget mengapa Susil Sumitra tahu saya di atas berikrar kepada Pusa Mama. Oleh karena itu, Sesemon, ini adalah operasi saya setelah 2 minggu. Saya tetap datang ke Medan untuk memberikan kesaksian sesuai dengan janji saya kepada Pusa Mama. Jadi Sesemon, teman-teman sedama, pahamilah arti kata bertobat. Bertobat di sini artinya kita harus menyadari bahwa sadar atau tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, ketika kita hidup telah melakukan banyak hal-hal yang merugikan orang lain atau memiliki pikiran dan perbuatan negatif, segeralah kita meminta maaf kepada Pusa Mama dan para bodhisattva atas kebodohan kita, keegoisan kita, serta kesombongan kita sehingga membuat kita menderita. Karena ketidakdamaian dalam hidup kita, teman-teman Sesemon, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya membaca parita. Percayalah akan kekuatan parita. Yang setiap hari kita ucapkan. Parita itu benar-benar sangat hebat. Percaya tidak percaya, kita seperti dijaga Pusa Mama dan para bodhisattva. Dan usahakan dalam membaca parita, fokuslah wajah cinta kasih Pusa Mama, dan tidak perlu kita buru-buru dalam membaca parita. Hayati setiap kalimat per kalimat dalam parita tersebut. Percayalah Sesemon, Anda akan memperoleh kedamaian batin yang luar biasa. Demikianlah kesaksian saya akan kata pertobatan hari ini dan hebatnya kekuatan parita. Semoga dengan cerita kesaksian saya ini dapat meyakinkan kita akan hebatnya kekuatan parita, akan hebatnya pertobatan yang kita ucapkan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan Sesemon, pada saat kita membaca parita, usahakanlah munculkanlah sifat-sifat cinta kasih kita seperti Pusa Mama kepada semua orang. Kan ơn ta chia, kan ơn Nam Mô Đa Sở Ta Bê, chiếu cụ chuyện đến quan đa linh căn, quan sở im Bồ Sa Mô Sa. 谢谢。感恩南无释迦牟尼佛，感恩南无大舍大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩para bodhisattva dan para pelindung dhamma.